Oke, jumpa lagi di video kali ini kita meneruskan pembahasan mengenai desain grafis multimedia ya. Jadi kita membahas mengenai bagaimana nilai dari sebuah gambar. Nah, itu diterapkan dalam produk-produk yang akan dijual ke pasar. Nah, jadi buat logo, membuat gambar, ya, harapannya itu bisa mencerminkan brand, ya, tidak asal-asalan ya. Ini kita akan belajar dari salah satu perusahaan yang luar biasa ya. Sudah cukup lama dan eksistensinya luar biasa lah. Luar biasa ya. Yuk, bagaimana nilai sebuah gambar itu bisa diinterpretasikan dalam produk. Nah, yuk kita akan bahas ya. Jadi kalau yang melihat dari materi sebelumnya, nah, kita sudah belajar mengenai sebuah gambar itu ada maknanya, value-nya. Nah, dan terakhir saya nanya nih, ini artinya apa sih? Artinya apa sih? Nah, dan di sini saya tunjukkan ya, dari berbagai sumber berikut ada evolusi perubahan logonya, gambarnya ya. Tidak tahu-tahu sejak dari pertama kali keluar seperti ini, enggak. Nah, tapi sudah ada beberapa kali perubahan. Perubahannya seperti apa? Ya, ini kalau kita lihat nih dari tahun pertama kali ya, berdiri tahun 76. Nah, ini gambar apa nih? Nah, nanti akan kita bahas nih. Tidak kelihatan, nah, kurang kelihatan ya. Nah, ini apakah masih bisa dipakai sampai sekarang? Ya, tidak ya. Yang dipakai hanya bentuknya saja, ya, bentuknya saja. Ya. Kemudian berevolusi menjadi tahun 77, ya, terus berubah lagi 98 hingga sekarang. Ya, hingga sekarang. Perubahannya seperti apa? Nah, yuk kita lihat yang first logo ya, logo pertama kali ya, yang ini ya, tahun 76 ya. Ketika pertama kali ditemukan ya, ini kan namanya kan Apple. Ya, nah, dan foundernya ini berpikir ya, bagaimana desain logonya nih ya, Apple ya. Nah, orang yang waktu itu dimintai menggambar logo, berpikirnya di kepalanya waktu itu adalah ada seorang yang sedang duduk, nah, sedang duduk, tidak tahu nih sedang merenung atau berpikir, nah, dan di atasnya ada buah apple, ya, buah apel. Nah, dan kalau diteruskan ceritanya nanti buahnya ini jatuh nih, jatuh, ya, jatuh tidak tahu nih di atas kepala atau di depannya tidak tahu. Nah, siapakah orang itu? Ini adalah ya, yang namanya salah satu dari penemu ya, yang terinspirasi dari buah apel. Nah, nanti bisa dicari ya ilmuwannya siapa tuh yang inspirasinya dari buah apel yang jatuh. Nah, jadi itu ya bisa dibayangkan kalau misalkan di tahun 2023 logo apel seperti ini. Nah, apa enggak susah nih ya. Nah, ini misalkan tahun sekarang ya, bisa dibayangkan ya. Nah, kenapa kok seperti itu ya? Kalau jok ya mungkin itu zaman itu masih sedang ruwet ya. Mau kemana ya? Ya, tapi berevolusi terus ya. Berevolusi kita lihat evolusinya seperti apa ya. Ya. Tapi sebelum itu ya kita melihat dulu beberapa produk yang gagal diterima di pasar ya. Jadi produk dari Apple ini tidak selamanya selalu laris manis seperti sekarang ini, tidak. Ya. Ada beberapa produk yang gagal diterima di pasar ya. Gagal ini dalam artian penjualannya
kurang signifikan yang pertama, yang kedua di generasi selanjutnya tidak diteruskan. Nah, entah itu berevolusi, diperbaiki atau dihentikan penjualannya. Nah, yuk, apa saja? Yuk kita lihat ya. Nah, ini bisa dibayangkan ya, ini ya. Ini namanya Apple kaset for Apple 2. Ini apa nih? Jadi zaman sekarang kalau kita menyimpan file itu kan dalam flash disk ya. Sebelum ditemukannya flash disk pun berevolusi ya, dari yang ukurannya, kalau sekarang kita menemui ukurannya gede-gede minimal 16 GB. Nah, zaman dulu 256 MB, ingat ya, MB ya, megabyte bukan gigabyte, itu sudah besar. Nah, sebelum ditemukannya flash disk pakainya disket, floppy disk. Sebelum ditemukan disket menyimpannya menggunakan kaset. Ya. Ini yang generasi tahun 90-an pasti tidak asing ini bentuk kaset tape ya, ini ya. Di dalamnya ada pita. Nah, ini perhatikan ya, logonya siapa nih? Ya, ya, miliknya siapa nih? Apple Computer Inc. Ya, ini ya, logo yang dipakai sejak tahun 77. Ya, ini bukannya tahun 78 ya. Jadi Apple, bayangkan ya, Apple yang sekarang jualan komputer, handphone, itu dulu jualannya kaset. Kaset waktu di zaman saya itu harganya yang kaset kosong kurang lebih 5.000. Bayangkan, sungguh sangat berbeda jauh dengan sekarang ya, yang produk handphonenya harganya puluhan juta. Nah, oke, ini kurang begitu digunakan ya, kurang begitu terserap pasar, apalagi sekarang ya. Nah, sudah mulai ditinggalkan ya. Lihat ya logonya ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, saya tunjukkan ya yang namanya Apple Printer. Nah, ini Apple dulu juga membuat printer ya. Nah, tahun 79 sampai 88 ya. Ini supaya lebih jelas saya besarkan gambarnya ya. Nah, ini logonya ya, logonya Apple. Nah, jadi bayangkan Apple jualan printer. Sekarang juga sudah tidak diteruskan nih penjualan printernya ya. Nah, apalagi? Nah, ini ya Apple Scanner. Nah, perhatikan logonya. Nah, logonya sama. Ya, Apple juga jualan scan. Jadi betulnya kalau ditanya Apple nih perusahaan apa sih kok jualannya kaset, printer, scanner? Ini perusahaan apa sih? Nah, kemudian ada lagi nih yang namanya Apple Newton. Nah, Apple Newton. Nah, Apple Newton ini apa? Ini kalau saya cari dari berbagai sumber, ini tidak handphone ya, ini bukan iPad yang seperti sekarang, bukan, ini juga bukan smartphone yang ada silusnya, bukan, ini adalah pencatat digital ya, alat pencatat digital ya, namanya Apple Newton. Nah, lihat logonya juga ya. Dan ini nantinya meskipun ini tidak dijual lagi, ini berevolusi ya, menjadi filosofi dari produk yang lainnya lagi nanti. Nah, ya. Kemudian Apple ini juga menjual kamera. Nah, ini kok jualannya kok aneh-aneh tuh nih kok ya. Nah, kok banyak sekali ini. Kok banyak sekali. Lihat logonya juga ya. Nah, lihat logonya juga. Nah, itulah beberapa produk yang bisa dikatakan tidak diterima pasar zaman sekarang, maka dari itu berevolusi dan tidak dijual kembali. Nah, kita membahas mengenai produk lain ya. Ya, produk yang bukan gagal ya, tapi produk yang diterima di pasar. Nah, produk yang diterima di pasar ya. Nah, apa nih?
MacBook ya, perhatikan logonya ya, perhatikan logonya. Nah, ini logonya ada perubahan enggak nih ya? Kalau yang sebelumnya logonya seperti ini, nah sekarang berubah nih seperti ini. Nah, kalau diperhatikan lagi, ini logonya waktu kapan nih? Ini logonya ketika tahun 98 ya. Dari 77 berubah ke tahun 98. Nah, lihat yang dijual apa? MacBook. Dan MacBooknya, perhatikan bentuk desainnya ya, sekitar tahun 98-an. Perhatikan pada waktu laptop, pada waktu itu dijual ya. Konektivitasnya mana nih? Ini bersih nih, tidak ada apapun. Nah, ini tidak tahu nih apa konektor power atau apa nih. Ini hanya ada satu colokan saja ya. Nah, bayangkan waktu tahun tersebut ya, banyak laptop yang port USB-nya sangat berlimpah ruah. Nah, dan MacBook ini sangat minimalis sekali ini. Nah, ketika ini keluar ya, MacBook dan harganya luar biasa. Ya. Oke, MacBook. Ya, kemudian nih apa yang produk berikutnya? Ya, ini ya, iPad. Ya, simbolnya, logonya sederhana. Ya. Barangnya kurang lebih juga sama nih ya. Nah, ekosistemnya sangat terbatas hanya di Apple saja ya. Kemudian ini juga ya iPhone ya, ini ya bukan iPad ya. Nah, iPhone logonya perhatikan nih. Nah, oke, dari situ kita bisa belajar mengenai perbandingan logo ya. Logo yang sebelumnya tahun 77 ya ini ya. Betul ya? 77 ya. Ya, 77 dan yang satunya tahun 98. Nah, perbandingan logo dan akhirnya tercemin ke dalam produk-produknya. Nah, jadi gambar menjadi logo dan logo tidak hanya logo tetapi sudah menjadi brand dan brand terimplementasi ke produknya. Nah, ini kalau ditarik lagi nanti hubungannya sama visi misi organisasi ya. Ini kalau bahas ini panjangan nanti ya. Kita batasi di gambar menjadi produk saja. Nah, ini kalau kita perhatikan ya di waktu 1977 ini gambarnya logonya Apple ini berwarna-warna nih ya, biru, ungu, merah, kuning hingga hijau. Nah, kalau kita lihat ya, produknya pun bermacam-macam. Nah, berbeda dengan yang tahun ini 98 ya. Logonya sederhana nih, hanya warna hitam, belakangnya putih, dah sederhana. Efeknya apa? Nanti akan kita bahas nih. Ya. Nah, efeknya apa? Nah, yuk yang tahun 77. Nah, produknya jenisnya banyak. Nah, kita lihat tadi ya produknya ya di tahun 77. Nah, ada kamera, penyuton, scanner, printer, ya, kaset ya. Ini kalau ditanya, ini Apple ini perusahaan apa sih? Nah, bandingkan dengan sekarang, ya, yang dijual komputer, iPad, handphone ya, iPhone ya. Yang sekarang yang dijual produknya lebih fokus dan simple. Nah, ini ya, simple. Simpelnya apa? Tadi saya lihat perlihatkan di MacBook konektornya sangat minimalis. Nah, mungkin yang sudah punya MacBook nah, bisa share portnya ada berapa atau bisa cari sendiri ya. Nah, portnya sangat minimalis dibandingkan dengan laptop pada tahun yang sama. Nah, jadi konektornya tidak banyak. Bahkan kalau di tahun ini kalau beli iPhone ya, tidak tahu itu bener apa enggak ya. Nah, dengar-dengar tidak disertakan chargernya. Nah, implementasinya apa? Ya, produknya sangat simpel saja, sederhana. Nah, berbeda dengan yang tahun 77 nih.
produknya berbagai macam, logonya berwarna-warni. Nah, jadi ini implementasi dari produknya ya. Logo menjadi produk. Nah, ini kalau ditarik lagi, ini bisa lebih panjang lagi nih. Ini kalau ditarik lagi ini ada yang namanya CEO. Nah, di sini peran dari CEO juga krusial. Nah, nanti bisa dicari ini ya. Ketika tahun 77 yang jadi CEO siapa? Yang tahun 98 yang jadi CEO siapa di Apple? Sehingga bisa mempengaruhi paradigma perusahaan yang diimplementasikan dalam sebuah logo. Nah, jadi sekarang kita berpikirnya desain grafis itu tidak hanya gambar, tapi mempunyai makna, dan kalau di industri itu bisa berperan sebagai perwujudan produknya. Nah, oke, kira-kira gitu saja materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.